Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semuanya. Ketemu lagi di channel saya, Dintools Channel. Pada kesempatan ini saya akan menunjukkan hasil kalibrasi gelombang menggunakan Delft 3D, yaitu modul wave. Kali ini mengambil lokasi daerah Ambon dan sekitarnya, yaitu di Indonesia. Lokasinya di sini ya. Ini adalah kepulauan Indonesia. Terus ini provinsi ya Maluku. Kemudian ini adalah batimetrinya. Ini adalah contoh hasil kalibrasinya. Untuk rincinya kita lihat per bab ya. Pertama dari bab 1, 2, dan 3. Yang bab 1-nya adalah domain. Kita lihat domainnya seperti apa. Nah, ini posisinya di kawasan Indonesia, Maluku itu atau Ambon di daerah sini ya. Kalau diperbesar seperti ini detailnya. Kemudian ini adalah grid dari model wave. Kemudian untuk bab 2 berupa boundary condition atau kondisi batas ya. Titik-titik ini adalah tempat untuk menginput data angin. Datanya diambil atau diekstrak dari ECMF, yaitu komponen U dan V pada ketinggian 10 meter. Waktunya saya ambil bulan Januari. Oh ya, ada yang bertanya, apakah ini inputnya murni data angin? Betul. Inputnya adalah data angin, yaitu komponen U dan V. Memang ada model wave yang inputnya adalah gelombang ya. Saya kira kalau inputnya gelombang itu untuk domain yang sudah pada kawasan detail ya. Kalau kawasan besar saya kira sudah enggak valid lagi untuk diinput gelombang ya. Nah, karena di sini kebetulan juga ECMF menyediakan data komponen angin ya, dan juga data-data yang lain tentunya. Untuk data angin itu gridnya tersedia per 0,25 derajat ya, baik sumbu X maupun sumbu Y-nya ya. Pada kasus ini saya mengambil contoh ya untuk ditampilkan seperti apa data anginnya. Ya, sebenarnya ini ada banyak titik ya, matriknya sampai 19 baris 23 kolom ya. Nah, yang saya akan tampilkan contohnya adalah di 5 titik ya, yang saya tandai dengan ini. Kita lihat di titik pertama, posisinya di baris kedua kolom 2. Ini dalam bentuk rules ya, diagram rules ya, sehingga di sini bisa kelihatan dari mana arah gelombang, arah angin dominannya ya, mulai dari utara sampai dengan northwest ya, barat laut. Ini dalam bentuk rules. Kemudian dalam bentuk time series seperti ini ya. Ini adalah kecepatan, kemudian ini adalah gelombang. Jadi perlu saya informasikan bahwa dari komponen U dan V ini sudah saya proses, saya konversi menjadi kecepatan dan arah ya. Kecepatan dan arah seperti ini sudah saya konversi menjadi kecepatan dan arah, sehingga bisa diplot seperti ini ya.
itu di titik yang pertama. Titik yang kedua di sini itu baris 2 kolom 22. Nah, di sini berbeda, agak berbeda dengan di lokasi 1. Ini di posisi sebelah timur ya. Dan sebelah utara dominannya adalah dari northwest, dari barat laut. Kemudian dalam bentuk time seriesnya seperti ini. Arahnya agak seragam ya. Kemudian di tengah-tengah dia bervariasi. Itu yang titik kedua. Selanjutnya di titik 3 seperti apa? Nah, ini sangat dominan ya dari arah northwest ya. Dari arah timur hampir tidak ada ya. Nah, ini adalah time seriesnya. Arah data angin from which ya, dari arah, misalnya dari arah barat, dari arah utara dan sebagainya. Kemudian titik yang keempat, karena juga laut ya, ini udah berbeda lagi ya. Untuk kawasan sebelah sini dominan dari arah barat dan relatif besar data anginnya, kecepatannya. Kemudian time seriesnya seperti ini, itu di baris 18 kolom 2. Kecepatan arah. Yang terakhir adalah di titik baris 18 kolom 22. Di sini tempatnya. Diagramnya seperti ini. Kita lihat ya. Dominan dari barat dan barat laut. Barat dan barat laut. Ini adalah kecepatan. Kemudian ini adalah arahnya. Selanjutnya kita lihat hasil dari kalibrasi ya. Nah, dari domain ini saya mengambil 4 titik kalibrasi yang letaknya kalau kita lihat ada di tengah-tengah, hampir ya di tengah-tengah domain ya. Jadi perlu diketahui bahwa karena ini inputnya adalah data angin, sedangkan outputnya adalah gelombang, maka hasil gelombang, bentukan gelombang yang terbaik adalah kalau memang arahnya dari barat misalnya, maka terbaiknya biasanya dari sebelah timur. Nah, tapi kita biasanya daerah studi yang kita ambil biasanya saya tempatkan di tengah-tengah dari domain ya. Kita ambil contoh misalnya untuk kali ini adalah daerah Ambon ya, di Provinsi Maluku, Indonesia. Nah, untuk hasil modelnya kurang lebih seperti ini. Ini tanda panahnya adalah arah gelombang ya, gelombang menuju ke ya. Kita sementara ini adalah ketinggian dari 0 sampai 1,5 meter ya, HS. Nah, kemudian bagaimana titik-titik yang saya ambil, hasil kalibrasinya seperti apa? Kita mulai dari titik pertama C1. Nah, C1 di sini. Nah, hasilnya karena di sini agak ada selat dan banyak kepulauan kecil-kecil ya, sehingga hasil kalibrasinya agak berbeda ya, terutama ketika gelombang tinggi ya. Jadi karena dari HMF itu sangat istilahnya kasar, dan juga batimetrinya yang saya ambil dari GEPCO lumayan kasar ya, tetapi itulah yang ada, yang saya miliki ya. Ini hasil dari kalibrasi di titik C1. Ini adalah yang berupa garis, itu adalah data dari HMF, sementara yang berupa titik segi 4 ini adalah hasil model ya. Nah, itu tadi adalah kalibrasi tinggi gelombang, sedangkan ini adalah
arah gelombang ya. Kalibrasi arah gelombang antara yang biru ini adalah ECMF, sementara yang merah adalah Delft 3D wave ya. Itu di titik 1. Kemudian di titik C2, nah ini lumayan bagus hasilnya. Ini adalah gelombang HS ya, tinggi gelombang ya. Kemudian ini adalah arah gelombang ya. Kalibrasi arah gelombang di titik C2. Selanjutnya di titik C3 kita lihat juga bagus hasilnya antara data ECMF dengan hasil model ya. Demikian juga arahnya ya, cukup bagus. Yang terakhir adalah di titik C4, sama kurang lebih ya, bagus juga hasilnya antara tinggi gelombang ECMF dengan hasil model. Kemudian juga arahnya ya, arahnya juga berimpit. Nah, kira-kira seperti ini hasil model kalibrasi gelombang dari rangkaian kalibrasi yang rencananya saya buat ada 10 lokasi di Indonesia dan sekitarnya ya. Yang kedua ini adalah daerah Ambon. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jika bermanfaat silakan di subscribe channel ini, yaitu Dintul Channel. Dan apabila ada yang ditanyakan silakan menghubungi alamat email saya sicakdin@gmail.com. Tentu saja pertanyaan yang mudah-mudah saja ya, dan tidak banyak-banyak. Kalau misalnya terlalu advance berarti kan sudah tahu, sudah bisa mengoperasikan atau mensimulasikan gelombang dengan Delft 3D. Jadi yang mudah-mudah saja ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.